Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara menjadi anak-anak Allah. Kita semua orang percaya selalu disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan berarti Allah memperanakan dan diperanakan. Tidak demikian ibu bapak. Tetapi bagaimana kita disebut sebagai anak-anak Allah, bahwa dalam sebutan kita memanggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita diperkenankan menyebut dia Bapa dan kita secara otomatis menjadi anak-anak Allah. Dalam nas ini kita boleh melihat secara keseluruhan bagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa hukum Taurat atau janji, yang mana hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa sebagai penuntun, sebagai pengawal, di mana mereka boleh berbuat, berperilaku seturut dengan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat itu, sehingga mereka membuat aturan-aturan yang kemudian ditetapkan sebagai bentuk pengaturan terhadap perilaku, baik berperilaku sehari-hari maupun baik dalam urusan beribadah. Dan ini kemudian menjadi suatu tradisi bagi mereka, di mana ada ketentuan-ketentuan dalam Taurat yang kemudian harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Taurat tersebut juga mengatur apa yang tidak dapat dilakukan dalam hukum Taurat. Sehingga kita tahu bagaimana ketika Yesus datang ke dunia, dianggap banyak melanggar hukum Taurat, dianggap banyak tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Musa kepada mereka. Padahal sebenarnya yang diajarkan Yesus jauh lebih dari itu. Dan Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah penggenapan akan hukum Taurat tersebut. Di dalam keseluruhan hukum Taurat, iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai penuntun. Karena apa? Dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Iman itu dinyatakan ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan karena iman. Dan karena iman itu telah datang, karena kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun lagi, tetapi kita langsung beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga sangat jelas dalam nas renungan hari ini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita telah menjadi anak-anak Allah karena Yesus telah membuka peluang dan Yesus telah membuka kesempatan bagi kita untuk percaya kepada Allah, percaya kepadanya. Dia yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Lalu dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui dia, percaya kepada dia, sebagaimana dulu Abraham percaya kepada Allah, demikian pula kita
yang adalah keturunan Abraham secara iman. Abraham percaya beriman kepada Allah. Kita pun orang-orang Kristen masa kini yang bukan dari garis keturunan secara jasmania dari Abraham, tetapi secara garis keturunan kerohanian, yakni percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mari hidup terus dalam iman percaya kita kepada Kristus dan jangan sampai kita melepaskannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup dalam iman percaya kami kepada Kristus. Karena melalui Kristuslah kami telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami akan mulai hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.